Minasan konnichiwa. Untuk pertemuan kali ini, saya ingin memperkenalkan sebuah aplikasi pembelajaran yang menurut saya sangat praktis untuk digunakan untuk minasan yang ingin belajar bahasa Jepang. Nama aplikasi ini adalah Learn Japanese Offline, Speak Japanese bersama Neven Lirik. Kalian bisa mengunduhnya di App Store atau mungkin kalian yang menggunakan Android, kalian juga bisa mengunduhnya di Play Store. Jadi aplikasinya seperti ini ya, teman-teman. Untuk yang selanjutnya, saya akan memperkenalkan fitur-fitur apa saja yang terdapat pada aplikasi ini. Yang pertama ada alfabet, greetings, general conversation, numbers, time and date, directions and places, transportation, accommodation, eating out, shopping, colors, cities and prefecture, countries, tourist attractions, family, dating, emergency, feeling sick, and tongue twisters. Yang pertama ada fitur alfabet. Untuk minasan yang masih pemula, kalian dapat mempelajari huruf-huruf dasar bahasa Jepang. Yakni untuk pemula adalah hiragana. Selain bisa mengetahui bentuk-bentuk huruf hiragana, kalian juga bisa mendapatkan fitur suara. Jika kalian tekan huruf tersebut, maka kalian akan mengetahui bagaimana cara pelafalannya. Misalkan kalian ingin bagaimana cara mengucapkan huruf ini, A, atau ini, I, atau ini, U. dan sebagainya. Untuk fitur yang selanjutnya, yakni fitur greetings. Di fitur greetings ini, kalian dapat mengetahui bagaimana kosakata-kosakata bahasa Jepang untuk pemula. Misalkan bagaimana cara untuk menyapa seperti selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain-lain. Contohnya seperti ini. Ohayou gozaimasu. Konnichiwa. Konbanwa. Untuk fitur yang ketiga, terdapat fitur General Conversation. Di dalam fitur ini, kalian dapat berlatih bagaimana cara untuk bercakap-cakap menggunakan bahasa Jepang di kehidupan sehari-hari. Misalkan bagaimana cara mengatakan ya dalam bahasa Jepang, maka kalian tinggal menekan bagian ini. Hai. Di fitur yang keempat, terdapat fitur Numbers. Di fitur ini kalian dapat belajar bagaimana cara menyebutkan angka dalam bahasa Jepang. Misalnya, bagaimana cara untuk menggunakan huruf 10 dalam bahasa Jepang, kalian cukup tinggal menekan bagian ini. 10. Lalu kalian akan tahu bagaimana cara melafalkannya. Di fitur selanjutnya terdapat fitur Time and Date. Dalam fitur ini, kalian bisa mengetahui bagaimana cara mengucapkan waktu dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan seperti ini, bagaimana cara untuk menggunakan jam 10? Maka kalian tinggal menekan bagian ini. 10時です。Maka di sini akan terjawab 10時です. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya, terdapat fitur Directions and Places. Dalam fitur ini, kalian akan mengetahui bagaimana cara mengatakan arah serta menanyakan tempat tujuan dalam bahasa Jepang. Misalkan seperti ini. Wa, doko desu ka? Atau seperti ini. Donokurai toi desu ka? Nah, seperti itu. Untuk fitur yang selanjutnya terdapat fitur Transportation.
Dalam fitur ini, minasan dapat mengetahui bagaimana cara menyebutkan alat-alat transportasi atau kendaraan dalam bahasa Jepang. Misalkan, kalian ingin mengetahui apa bahasa Jepangnya bandara, maka kalian tinggal menekan bagian ini. 空港 Nah, seperti itu. Untuk fitur yang selanjutnya adalah accommodation. Di sini terdapat fitur bagaimana cara menanyakan tempat-tempat rekomendasi yang bagus untuk menginap seperti hotel, menanyakan bagaimana cara reservasi hotel, apakah hotel tersebut aman atau tidak, dan sebagainya. Lalu di fitur selanjutnya ada fitur eating out. Di dalam fitur eating out ini, kalian dapat mengetahui kosakata bahasa Jepang mengenai seputar makanan, bagaimana cara pesan di restoran, bagaimana cara menanyakan makanan yang direkomendasikan, dan lain-lain. Misalkan seperti ini. おやつ Nah, seperti itu. Di fitur selanjutnya terdapat fitur shopping. Di sini kalian dapat mengetahui tata bahasa dan kosakata mengenai seputar pusat perbelanjaan. Misalkan supermarket. スーパ Nah, jadi seperti itu. Yang selanjutnya terdapat fitur colors. Di dalam fitur ini kalian dapat mengetahui bagaimana cara menyebutkan warna-warna dalam bahasa Jepang. Misalkan kalian ingin menyebutkan warna pink dalam bahasa Jepang. ーピンク色 Nah, 桃色 jadi seperti itu. Baik, di fitur selanjutnya terdapat fitur cities and prefecture. Ini merupakan fitur yang cukup unik. Dengan hanya menggunakan fitur ini, kalian dapat mengetahui nama-nama kota dan prefektur apa saja yang ada di Jepang. 愛知福岡福島岐阜群馬 Nah, seperti itu. Untuk yang selanjutnya terdapat fitur countries. Di dalam fitur countries ini, kalian dapat mengetahui kosakata nama-nama negara di seluruh dunia dengan menggunakan bahasa Jepang. Misalkan, apa sih bahasa Jepangnya negara Jepang? 日本 Bagaimana cara mengatakan negara Taiwan dalam bahasa Jepang? 台湾 Nah, seperti itu. Di fitur selanjutnya terdapat fitur tourist attractions. Dalam fitur ini, kalian dapat mengetahui nama-nama taman nasional yang berada di seluruh Jepang. Misalkan seperti 阿寒国立公園 atau seperti 足摺宇脇国立公園 berikutnya terdapat fitur family. Nah, di sini terdapat fitur bagaimana cara menyebutkan anggota keluarga seperti ayah, ibu, adik, dan bagaimana cara menanyakan atau menyebutkan berapa anggota keluarga dalam keluarga kalian. Misalkan seperti ini. 何人家族ですか Nah, seperti itu. Baik, di fitur selanjutnya kita memasuki fitur dating. Nah, menurut saya ini merupakan fitur yang paling spesial. Untuk kalian yang punya pasangan atau ingin memiliki pasangan orang Jepang, kalian bisa mempelajari kalimat-kalimat yang berhubungan dengan dating. Misalnya, kalian ingin mengungkapkan rasa suka kalian terhadap pasangan. Kalian tinggal menekan bagian ini. 私はあなたが大好きです Atau ini. 私はあなたを愛してます Nah, jadi seperti itu. Berikutnya terdapat fitur emergency. Dalam fitur ini kalian dapat mempelajari tentang kalimat-kalimat
Jika kalian misalkan sedang dalam keadaan darurat, misalnya kalian sedang butuh ambulan dan sebagainya. 救急車を呼んで助けてくれませんか？手伝ってくれませんか？ Nah, jadi seperti itu. Untuk fitur yang selanjutnya terdapat fitur feeling sick. Di sini kalian dapat mempelajari kosakata-kosakata yang berhubungan dengan keadaan tubuh. Misalnya kalian ingin mengatakan sakit kepala dan lain sebagainya. 私は病気です。頭痛。 Untuk fitur di aplikasi ini, yakni menjadi fitur yang terakhir, terdapat fitur tongue twisters. Ini merupakan fitur aplikasi yang cukup unik juga. Kalian bisa tahu tongue twister seperti apa saja yang ada di Jepang. Misalkan seperti ini. バスガス爆発ブスバスガイド。 Atau ini. 東京特許許可局。 Nah, seperti itu. Nah, sekian dulu pertemuan pada hari ini ya minasan. Semoga penjelasan yang saya berikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk diterapkan pada kehidupan sehari-hari kalian. Tetap semangat belajar dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sayonara.